sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Tema kita malam ini timbul dari keresahan yang lama dan keresahan yang sedang terjadi. Ya, kenapa disebut keresahan lama? Karena setiap kita nggak pernah berhenti mencari ridho, betul nggak? Halo, masih hidup? Ini gara-gara martabak ini, langsung jawab. Yang kompak, ya mulutnya masih ada martabaknya nih. Ya. Semuanya kita mencari ridho Allah. Betul tidak? Alhamdulillah, martabaknya tertambah lagi. Dan sampai detik ini pun kita tidak pernah berhenti. Karena dalam surah At-Taubah ayat 72, dari semua yang diberikan Allah kepada manusia, waridwanu minallahi akbar, maka sungguh ridho Allah lah yang terbesar. Bahkan surga itu, meskipun kita ini dalam rangka mencari bagaimana supaya bisa masuk dalam surga, ujungnya ridho Allah tuh lebih besar dari surga-surganya Allah. Dan dari kita sebagai manusia yang menghadap kepada Allah, dari sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan sunnah, bahkan iman dan pahala terbesar adalah, amalan terbaik manusia adalah ridho kepada takdir Allah. Sholat tapi nggak ridho dengan takdir, hilang sholatnya. Maka ridho dari Allah kepada kita adalah yang terbesar. Ridho akan takdir Allah untuk semua ketentuannya itu lebih tinggi dari semua amalan-amalan ibadah kita. Bahkan Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, qala Allah Ta'ala. Kalau udah bicara qala Allah Ta'ala, biasanya Quran itu qala Allah Ta'ala, Allah yang ngomong tapi hadis. Ya. Man lam yardha biqadai wa lam yashkur bina'mai wa lam yasbir bibalai fal yakhrut tahtas samai wal yatlub roban siwaya. Udah mengguguk aja, mau paham. Yang penting ngangguk dulu. Nah itu dia. Ya, sekarang pokoknya yang penting casing duluan ya. Barang siapa dari hamba-hambaku yang dia tidak ridho dengan ketentuan qada qadarku, belum sabar atas bala yang kuberi, belum syukur atas nikmat yang telah kulimpahkan, maka siap-siap dia nyari langit di lain kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Itu ancaman luar biasa. Ngeri juga ya. Ngeri. Semua ayat Allah ngeri juga kalau kita tabrak gitu. Siapa yang tidak ridho atas qada, siapa yang nggak syukur atas nikmat, siapa yang nggak sabar atas bala, dan terus dia ngeluh dengan ujiannya, ditolak semua nikmat-nikmatnya, bahkan ditantang semua ketentuan Allah baik buruknya, silakan cari kolong langit selain langitku dan nyari Tuhan selain aku. Sementara Allah nyuruh dalam surah Al-Baqarah ayat 207, ayatnya tadi dibaca, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Dan di antara manusia itu ada yang berkorban dengan berjuang untuk mencari keriduan Allah. Ini namanya lawan dan nasakh mansuh. Karena kita paham ada nasakh mansuh itu, naskhul kitab bil kitab, naskhul kitab bis sunnah, nasus sunnah bil kitab, nasus sunnah bis sunnah. Nah, jadi ayat yang berkaitan dengan ridho ini sangat banyak. Saya ambil beberapa saja supaya kita menjadi tolak ukur, baru kita masuk dalam etimologi dan terminologi. Apakah etimologi? Ridho, orang tahu ridho, ya nerima. Secara terminologinya adalah
mempercayai dan menerima semua ketentuan Allah baik dan buruk dengan keikhlasan. Ya ikhlasnya masih ke bawah gitu. Iya. Ya. Dengan suka. Ada yang menerima ridho Allah tapi nggak suka. Karena ikhlas itu berbeda. Kemudian makna yang kedua ridho adalah menerima semua ketentuan Allah dan mencari apa-apa yang dicintai Allah. Kalau ikhlas itu untuk Allah semata. Aku sholat lillahi ta'ala, wudu lillahi ta'ala, mandi lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala. Jadi sholatnya itu dinaikin ke langit untuk Allah. Tapi kalau ridho itu di atas ikhlas. Apa sih yang Allah suka itu loh. Jadi lebih banyak lagi. Makanya ridho itu lebih tinggi derajatnya daripada ikhlas. Ikhlas itu lebih tinggi derajatnya daripada syukur. Syukur lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Nah, tema ini sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Agus Idwar umumnya mencari ilmu untuk menggapai ridho Allah. Ya, ini umumnya nih. Ya. Nyari ilmu yuk supaya Allah ridho, sholat kita supaya Allah ridho. Karena kita itu diminta oleh Allah untuk beribadah dan cara ibadahnya sesuai maunya Allah. Ketika sesuai maunya Allah, maka Allah akan ridho. Selama syarat sah, rukun dan sunnah dipenuhi, sah. Tapi diterima apa tidak diterima itu urusan Allah. Ketika kita ternyata hatinya ikhlas di luar syarat sah, rukun dan sunnah itu, potensi besar untuk bisa diterima, bahkan tidak hanya diterima, juga diridhoi oleh Allah. Makanya yang lebih tinggi adalah derajat ridho tadi, seperti doanya wali perempuan namanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Dan doanya kita hafal. Ya Allah, sekalaunya beribadahku karena sebab takutku kepada surga, maka lemparkan aku dalam-dalam ke dalam jurang neraka yang terdalam. Kalau sekarangnya ibadahku membuat aku hanya ingin surgamu, maka hempaskan aku jauh-jauh dari surgamu. Tapi sekiranya ibadahku, taatku kepadamu, tundukku untukmu dalam rangka mencari ridhamu, maka peluk erat-erat aku dengan ridhamu. Bahkan ridho itu menyelamatkan semua makhluk. Malaikat Jabaniyah tugasnya ngaduk-ngaduk batu di neraka. Neraka itu bahan bakarnya tulang belulang dan daging manusia dan bebatuan. Itu diaduk-aduk. Kenapa nggak terbakar? Orang berdiri, makhluk berdiri depan gerbang aja habis. Ingat peristiwa bagaimana ketika malaikat Jibril meminta api kepada malaikat Malik. Wahai Malik, Adam baru turun ke bumi, butuh api untuk membuat matang dan memasak buruan yang baru saja didapatnya. Kau meminta sebesar apa wahai Jibril? Kata malaikat Malik. Ya sudah, sebesar biji kurma saja apinya. Jangan, 7 lapis langit, 7 lapis bumi akan habis terbakar. Sebesar biji zarroh, biji jagung, jangan, bumi akan hancur. Kemudian Allah membisikkan kepada Jibril, Jibril minta saja sebesar biji atom, kecil, baru diberikan. Kenapa malaikat Jabaniyah nggak terbakar? Karena Allah ridho beliau bertugas di dalam neraka. Jadi ridho itu lebih tinggi. Nah, kalau tadi tema mencari ilmu untuk menggapai ridho Allah, luas. Karena setiap ibadah dituntut syarat sah, rukun dan sunnahnya. Setelah dipenuhi, diterima atau tidak, itu haknya Allah. Kalau sudah diterima, ridho apa? Tidak, dengan penerimaannya Allah atas ibadah kita. Kenapa temanya sekarang terbalik? Ya. Menggapai ridho Allah dengan ilmu. Ini ada case-nya, ada 2. 1, karena menggapai ridho Allah dengan ilmu itu bermacam-macam jalannya. Yang kedua, karena ada orang yang dianggap, dilihat, dia hijrah, kemudian tiba-tiba kok dari jalan sini, harusnya jalan sini dong. Nah, begitu nggak kira-kira? Iya. Padahal sah-sah saja. Orang beribadah dari mana saja.
Ada orang ibadah hebatin dulu sholatnya, ada orang ibadah hebatin sedekahnya, ada orang beribadah dia tiba-tiba pengen berangkat umroh haji dulu, ada orang beribadah tiba-tiba dimulai dari sayangin istri dulu, anak-anak dulu, berputar di situ. Belum sholat, belum puasa, belum zakat, saya minimal merubah, masih sah-sah saja. Tidak harus berhasil. Yang diminta oleh Allah adalah progres, ada perkembangan, pertambahan, dan pertumbuhan poin-poin ibadah sesuai dengan kalimat Allah dalam Al-Quran, ittaqu mastata'tum. Kau bertakwalah dari mana saja kau mampu. Ya, hanya saja ketika jalan utamanya tidak diambil, kemudian khalif tu'roh, berbeda, yang kemudian akhirnya dipahami oleh orang, tidak umum, enggak uruf, enggak lazim. Konsekuensinya adalah ketika ada orang komen harus diterima. Makanya ini harus dipahami. Tema ini bagus, saya terima. Kenapa tema dari Ustadz Guru saya harus terima? Karena kalau tema dari beliau yang banyak nanya, dan saya paling senang ditanya. Yang penting jangan ditanya nomor rekening. Padahal seneng ya, tanya nomor rekening ya. Ya, beliau yang nanya. Jadi umumnya orang pas hijrah itu pembenahannya minimal 2. 1, memperbaiki kualitas ibadah. Dirunut dari mulai sholat. Kalau nggak bisa dikerjain semua, jangan tinggalin semua dong. Puasa setahun sekali, sebulan, bulan Ramadan, coba seminggu 1, terus ada pertemuan. Yang kedua, orang hijrah biasanya mulai dari pembenahan akhlak. Akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak azimah. Jadi dua-duanya ini syariat, ya, yang terlihat. Karena ibadah mahdoh yang dalam rukun Islam itu ya harus dipenuhi dulu. Sekarang ada orang yang beribadah, kemudian dia awalnya hijrah, tiba-tiba tidak langsung ngajari sholat, puasa, zakat segala macam, langsung misalnya loncat ke ilmu ma'rifat. Boleh aja, asal ya semuanya dipenuhi. Karena memang terus terang bro, ada beberapa kelompok kawan-kawan yang hijrah langsung dia belajar ma'rifat, belajar tasawuf, belajar kemudian waro, belajar sufi, belajar zuhud, sah-sah saja. Karena dia yang menikmati dari kualitas-kualitas seperti komponen-komponen ibadah itu. Tapi jangan lupa bahwa itu tidak cukup. Sebagaimana prinsip idza takamalatis syari'atu takamalatil ma'rifatu wa idza takamalatil ma'rifatu takamalatis syari'ah. Kalau orang ingin sempurna ilmu syariat, sholat, puasa, zakat dan amalia lain, maka hebatkan, sempurnakan ilmu ma'rifat. Dan orang yang ingin sempurna ilmu ma'rifatnya harus hebat juga ilmu syariatnya. Dan Nabi sempurna di situ. Setelah sempurna, makin hebat Nabi syariatnya, makin sempurna beliau ma'rifatnya. Kenapa ada obrolan orang, kok begitu sih? Sesuai nggak dengan maunya Allah? Jangan nyari ridho Allah, nggak pakai ilmu nih. Ini juga nggak bagus kalimat. Tapi mungkin jadi cambuk buat kita, buat teman-teman yang hijrah. Sekarang soalnya memang banyak orang yang ingin lirik Islam, melakukan dan mengerjakan ibadah, diambil poin-poin penting, yang penting nggak dosa, dan yang paling ringan, tapi dalam rangka bukan untuk sempurna, tapi memang mencari kesenangan yang dia mampu. Padahal menurut Allah dari yang ringan dulu, A dulu, huruf Y dulu, huruf D dulu silakan, tapi ujungnya sempurna, A sampai Z, bukan dipangkas-pangkas. Sehingga ada orang yang berkomentar bahwa mereka yang tiba-tiba hijrah kok langsung tasawuf, tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena bisa jadi yang baru hijrahnya itu kemudian dia tidak menampakkan kualitas syariah. Karena sebab belajar syariat itu nggak selesai, nggak pendek, nggak mudah. Sekarang contoh, belajar sholat harus mempelajari 17 rukunnya, dipelajari 2 sunnah, sunnah hayat yang 13, sunnah abad yang 5, dan kita harus paham itu. Setelah kita hafal, kemudian praktek, mulai pelajari syariatnya, yang sunnah-sunnahnya. Seperti contoh, kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 21 tasydid yang harus dibaca. Ternyata enggak hanya surah Fatihah yang tasydidnya ada 14.
Dari basmalah sampai ad-dallin, yang satu tasdid hilang, rusak fatihahnya, rusak fatihahnya, rusak rukunnya, rusak sholatnya. Ternyata dalam sunnah hayatnya seperti dimulai daripada at-tahiyah. At-tahiyah ini termasuk pada rukun sholat. Selebihnya setelah Allahumma sholli itu ada sunnah hayatnya. Yang kalau dibaca dapat sunnah, yang kalau nggak dibaca nggak apa-apa. Cuma nggak dicintai Nabi. Meskipun sunnah dituntut seperti tasdid at-tahiyah, ada di ta, ada dia. Mubarakatus ada di huruf taknya. Sholawatut ada di huruf sodnya. Ternyata sabri itu. Nah orang lihat, capek belajar gitu mah, saya langsung belajar hati aja deh, belajar tasawuf aja deh, saya belajar juhud aja deh, saya belajar waro aja deh. Itu langsung ketahuan di hati. Padahal kalau dia paham, hati sendiri pun ada bagiannya kan. Kemarin udah disebutkan, ada sodrun, hati bagian luar, ya, ada kolbun, hati yang menerima hidayah. Kemudian ada fuadun, mulai masuk dalam. Ada lub, intisari hati. Orang Arab bilangnya lub. Bahasa Arab lengkapnya lubbun. Orang Barat bilangnya love. Love itu lub. Cinta asal katanya adalah lub. Modern asal katanya mudirun, bahaya. Semakin modern semakin bahaya. Belajar hati sebenarnya lebih sulit. Tapi tidak sepenuhnya disalahkan orang langsung loncat ke sana, karena fase Rasulullah berdakwah itu ada fase Mekah, ada fase Madinah. Dan Rasulullah ketika pertama kali berdakwah di Mekah, yang diajarin bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. 13 tahun Rasulullah di kota Mekah cuma ngajarin tauhid, ahad, 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 ahad. Karena mereka mengenal Allah. Mereka disebut jahiliyah, bukan bodoh dengan ilmu. Maka mereka adalah kafilah, perdagangannya luar biasa. Kalimat kurs diambil dari kata Quraisy, jadi mata uang dari Quraisy. Saking hebatnya mereka berniaga. Bahkan 90% rezeki Allah itu ada di perdagangan dan perniagaan. Dan ternyata kurs mata uang perniagaan perdagangan itu diambil dari Quraisy. Berarti orang Quraisy itu tidak bodoh, mereka pintar. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah kepada Allah. Maka yang dituntut oleh Nabi kepada mereka adalah kembali kepada Allah. Ahad, ahad, ahad. Setelah kuat di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, baru diajarin sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa orang Indonesia tidak ahad dulu? Karena orang Indonesia saat ini kita sudah beriman, insya Allah, amin. Sudah jadi orang Islam. Kenapa tidak memiliki kepada Islamnya? Bahkan bisa menghalangi keimanan dan Islamnya orang lain. Sebagaimana hadis al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu terkadang menghalangi agamanya sendiri. Orang luar mau melirik Islam gara-gara kita perilakunya, akhlaknya, ibadahnya nggak sesuai. Saya nggak mau, mereka aja begitu. Ya, terhalangi. Mereka beribadah dengan cara demikian. Maka setelah itu kita sudah kecil, bahkan Islam turunan. Ya. Setelah kita belajar sholat, puasa, segala macam, jangan lupa belajar tauhid. Seperti Rasulullah mengajar di fase kota Makkah. Artinya mau belajar tauhid dulu. Entah itu mau belajar syariat dulu. Silahkan kau mengambil jalan dari manapun. Yang penting jangan berhenti. Yang repot adalah baru hijrah, langsung loncat ke ilmu marifat, loncat ke ilmu syariat. Setelah itu stuck. Dia main di atas, nggak mau turun ke bawah. Nggak mau mempelajari sholat yang terbaik, rukun sunnahnya gimana. Puasa rukun sunnahnya bagaimana. Wudhu rukun sunnahnya bagaimana. Udah yang penting sholat, Allah juga tahu. Nggak bisa belajar fikih. Yang fikih itu tuntunan untuk ibadah. Kalau udah urusan hati, pakainya akhlak, pakainya tauhid, marifat, pakai tasawuf, pakai zuhud, pakai waro. Tapi kalau ibadah, sebagaimana dalam surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Tuhan, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni,
maka sembah aku dan aku ingin disembah dengan caraku, dan itu di syariat. Kalau belum sanggup memulai dari syariat, mau memulai dari marifat, silakan, aku terima. Tapi jangan lupa, aku ingin disembah dengan caraku. Siapa yang menyembah aku dengan caraku, dengan syariatku, baru aku terima. Belajar marifat supaya ibadah syariatnya hanya untuk Allah. Tapi siapa yang untuk Allah syariatnya nggak dipenuhi, Allah tidak akan menerima. Siapa yang ibadah syariatnya dipenuhi tapi hatinya nol, tidak ada marifat kepada Allah, juga tidak diterima oleh Allah. Maka dua ini PR. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, barulah menggapai ridho Allah dengan ilmu. Wah, panjang jadinya. Ya, luar biasa Kimo telah memaparkan ya. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu ada tahapan-tahapan, ada tangga-tangga yang harus dilalui. Nah, terkadang mungkin dengan kelemahan diri seseorang, kelemahan diri ini seolah-olah jalan itu bisa langsung dibuat jalan pintas gitu Kimo. Ya. Karena kan kalau berdasarkan tahapan kayak begitu kayaknya repot bener nih. Kapan mau dapat ridhonya gitu. Sedangkan harus menjalani hal-hal yang tadi, apalagi usia udah mulai agak-agak sepuh Pak ya. Kalau harus mulai dari bawah lagi, kapan ridhonya mau datang? Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, ini mungkin Bapak-bapak pernah ya dengar ketika ketemu sama orang ditanya, "Lu sholat lo, sholat. Emang sholat buat apaan?" Ibadah kepada Allah. Emang lu udah kenal sama Allah? Pernah nggak dengar kayak gitu? Hah? Kayak ditanya, emang lu udah kenal sama Allah? Kenal dulu sama Allah. Nah, terkadang pertanyaan ini itu membuat gini ya, yang ditanya tergantung sih. Yang dianggap ini yang nanyanya memang agak-agak nggak beres gitu kan? Atau yang ditanyanya yang dianggap tidak beres tadi gitu. Nah, jadi sering juga kita menghadapi fenomena seperti ini. Jadi seolah kita tutur didesak, sebelum lo ibadah, sebelum melakukan hal-hal yang bersifat syariat, lo harus kenal Allah dulu, makrifat dulu. Kayaknya seolah-olah mengenal Allah tuh susah banget gitu. Jadi harus melewati beberapa layer, melewati beberapa tahapan, sehingga kita harus mengenal Allah. Padahal kan mengenal Allah itu bisa pertama dengan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat qauliyah. Artinya dengan ayat-ayat yang terbentang di muka bumi ini, kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat fenomena alam, sebenarnya adalah bagian diri kita untuk mengenal Allah. Nah, sebenarnya cara yang benar untuk mengenal Allah itu kayak apa? Itu pertanyaan ya. Oke. Nah, ketiga, ya kayak tadi nih, ada juga yang ngelihat, wah sesat orang. Jangan main sama dia deh. Kenapa? Sedikit-sedikit Allah. Sedikit-sedikit harus cinta Allah. Padahal di kacamata yang ini tadi, lu ngomong cinta Allah, baca Quran bisa belepotan gitu kira-kira. Nah, tapi apakah itu salah? Ketika orang mencoba untuk menghadirkan Allah di dalam dirinya, dengan kemudian dia menekankan kalimat la ilaha illallah di hatinya, dan dia mendapatkan energi yang luar biasa. Ya mungkin bagi kalangan orang-orang yang menjalankan syariat ini aneh. Ngapain sampai gitu-gitu amat? Sampai zikir juga la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu. Iya. Sampai duduk, kalau saya sih gampang ya, menganalogi sederhana. Pernah lihat ini nggak Pak? Orang yang ngeratain jalan pakai mesin tuh. Gitu kan. Ah itu kan sebenarnya apa coba? Memadatkan. Jadi saya analogi begitu. Jadi penekanan-penekanan itu sebenarnya memadatkan kalimat la ilaha dalam diri kita. La ilaha illallah. Gitu kira-kira. Iya. Gampangnya aja udah pokoknya. Bener, nggak salah. Sekarang gini, Ya, bicara silakan. tentang syariat, bicara tentang marifat. Kalau saya boleh analogikan begini. Belajar sholat, puasa, zakat, haji, semua yang amal-amalannya ada rukun, syarat sah, itu anggap aja kelas 1. Belajar tentang ilmu marifat, anggap aja kelas 6. Gitu aja. Untuk saat ini ya, tidak difasir Rasulullah. Kelas 6 SD. Jadi kalau ada orang baru hijrah langsung belajar marifat, satu sisi bagus, supaya betul-betul dia menjaga perilaku, akhlak, dan merasa ditatap dengan ihsan, merasa ditatap oleh Allah. Dia jaga sholatnya,
dijaga tentang wudunya, mandi junubnya, dia rapi, dia tetap laksanakan kok sholat itu. Meskipun dia baru hijrah, ya langsung loncat ke ilmu marifat, hakikat, tasawuf, kita percaya dan kita lihat bahwa dia sholat, dia puasa. Tapi dia loncat ke arah sana, yang dikuatkan adalah pelajaran hati. Tapi selama dia tidak memenuhi tadi, meskipun dia sholat, tapi rukunnya nggak dikerjakan, sunnahnya nggak dikerjakan, dia bermasalah. Karena pada ibadah yang lain itu tidak dituntut besar, meskipun ibadah yang bagus untuk Allah, ya. Untuk Allah nih, saya lillah fillah, dengan konsekuensi dan ujian godaannya. Tapi yang jelas-jelas kalau rukunnya nggak dipenuhi itu udah pasti nggak diterima. Karena yang rukun sunnahnya dipenuhi aja urusan diterima urusan Allah. Yang penting sah dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada rukun sunnahnya dan ada yang salah, gimana mau diterima? Orang sah aja belum. Sama seperti orang belajar Al-Quran, Pak. Ketika yang dipelajari tentang makhorijul huruf, maka ketika ada kurang-kurang di ilmu tajwid, idgham kurang, ikhfa kurang, mad lazim harfi musyabbahnya kurang 1 harokat, kemudian ada idgunnah nun kurang, gunnah mim kurang, ada 4 daripada mad tobi'i dan mad far'i kurang, itu paling hukumnya sunnah. Ketika yang dipelajari tentang makhorijul huruf, maka mempelajari ilmu makhorijul huruf itu lebih wajib, lebih utama, karena untuk membedakan makna. Selama baca Quran, makhrajnya benar, masih selamat dia. Oh, idghamnya kurang, ini tajwid, hukumnya sunnah, karena pelajaran, contoh ya, Allahan isnani, kesalahan membaca Quran itu ada 2, ada lahnul khofi, ada lahnul jali. Lahnul khofi, kesalahan yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Kemudian kesalahan-kesalahan ringan yang kalau disengaja hukumnya makruh. Yang kedua, lahnul jali, kesalahan nyata dan jelas atau besar yang kalau disengaja hukumnya haram. Contohnya merubah harokat dari A ke I ke U. Yang kedua, berbeda huruf. Saya pernah menyampaikan, ketika kita membaca Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, yang Allah maha agung. Tapi ketika dibaca Shadaqallahul Azim, pakai zai, bukan pakai Allah, maha benar Allah, yang Allah punya keinginan kuat belum terlaksana. Kita baca lagi, huruf Allah diganti dengan huruf jim. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, yang Allah bukan orang Arab. Sekarang diganti huruf dha dengan dal. Shadaqallahul adim. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, maha benar Allah, yang Allah itu tidak ada. Maka mempelajari makhorijul huruf itu lebih wajib, lebih aula, lebih afdol, ya, meskipun yang lainnya itu penting. Mempelajari makhorijul huruf itu penting karena selama kita baca Quran yang itu belum dipelajari, langsung dia hebat mempelajari tajwid, gunnah segala macam, marahotnya enggak, selama itu akan berdosa. Maka pelajari dulu ya apa yang wajib, dan ketika tidak dikerjakan haram, termasuk dalam ibadah. Saya menghargai mereka yang baru hijrah langsung ke ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu ma'rifat, karena itu akan membuat akhlaknya jadi baik, ihsannya besar. Mahwal ihsan, al ihsanhu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kau bekerja, beribadah, berumah tangga, berpolitik, bernegara seolah-olah kau melihat Allah. Kalaupun kedua matamu enggak lihat Allah, yakinkan dalam hati Allah melihatmu. Nah, belajar marifat, hakikat, kemudian tasawuf, zuhud itu membuat dia merasa ditatap oleh Allah. Hanya kalau selama ibadah dia rukunnya salah, sholatnya rukunnya ada yang kurang, maka selama itu belum sempurna, bahkan belum sah. Oleh karena itu orang yang hijrah ini sebagai anjuran, penuhi semua ilmu syariat tadi. Dan orang yang sudah hebat ilmu syariat jangan berhenti. Wah, saya udah hafal semua Ustadz, rukun wudhu, rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, semua rukun Islam sudah dikerjakan. Saya mengamalkan juga sunnahnya, semua sudah. Ya, jangan lupa arahnya sampai naik tarekat,
hakikat, marifat. Supaya tadi yang sudah dipenuhi rukun dan sunnahnya bisa betul-betul untuk Allah menggapai ridhonya. Dan mereka yang tadinya baru hijrah, loncat, jangan lupa dituntut untuk kesempurnaan syariat selama dia bermarifat dan bertorekat berhakikat. Jadi Allah Maha menerima, cuma hai hambaku jangan berhenti di situ. Bahkan orang yang sudah sempurna syariatnya, sudah sempurna torekatnya, sudah sempurna marifatnya, sudah sempurna hakikatnya, sudah hebat tasawufnya, sudah hebat ilmu sufinya, udah hebat zuhudnya, udah hebat ilmu waroknya, nggak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ya mudah-mudahan aja ini sekali lagi memberikan wawasan buat kita Pak ya. Karena seringkali di masyarakat itu kita dihadapkan pada kenyataan yang seperti tadi gitu. Mungkin dalam interaksi kita ada orang yang asik sekarang ya sedang asik ke dunia tasawuf. Ya seperti itu tadi ya Kimo katakan juga. Atau yang sekarang lagi syariatnya kenceng, saking kencengnya apa-apa orang ini bid'ah gitu. Nah itu juga merasa bahwa dirinya sendiri yang diridhoi gitu. Artinya ketika dia mengatakan orang bid'ah kan otomatis ya dolalah dan finnar gitu. Ya, artinya otomatis dia, itu tidak diridhoi Allah kan begitu katanya. Kenapa kental di ilmu syariat sampai akhirnya berucap? Padahal dalam Hujurat ya ayat yang ke-11 tuh, la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Jangan satu orang mencela orang lain, satu kaum, kelompok, golongan mencela kelompok, golongan dan yang lain. Nah, kenapa? Karena bisa jadi dia kental di syariat, kental dengan produk. Sayang benar kamu yang salah. Tapi ketika dia syariatnya sempurna, kemudian belajar tasawuf, iktisad, belajar sufi, dia akan melihat bahwa Allah itu melihat manusia udah mau datang kepadanya udah hebat. Bahwa ada tanggung jawab di antara kita kepada sesama, sama-sama makhluk saling menjaga supaya tersambung antara makhluk kho lam kof kepada Allah kho lam kof kholik, disambung dengan akhlak kho lam kof. Allah kholik, makhluk tercipta kho lam kof. Benang emasnya apa? Akhlak kho lam kof. Jadi akhlak itu benang emas antara kholik dengan makhluk. Nah, nanti yang datang ke syariat dia hebatkan di marifat, tasawuf dan segala macam. Yang datang duluan ke ilmu sufi, kalau dia pahami bahwa Allah juga menginginkan derajat syariat, dia pasti akan penuh ilmu syariat itu. Maka kita nggak salah kan bro, ketika ada kawan-kawan yang tiba-tiba loncat ke sana, kita menghargai, luar biasa loh. Karena kita sendiri pun berat ke arah sana. Ini sudah mainannya hati, mainannya sodrun, mainannya daripada kolbun, mainannya fuadun, mainnya lubun. Mau ke sana, itu lebih berat. Secara amalia enteng dia, nggak terlalu repot belajar ini kokiku baku kon koni kok naminal mukni maki kon itu butuh dia kekuatan otak kanan. Coba bawa apa bisa nggak gitu Pak? Kokiku baku kon yang keluar belanjaan bawang beli bensin segala macam. Udah berat nggak nyampe, tapi semuanya ada konsekuensi bahwa setiap kita punya hutang itu. Kalau boleh ditantang, berat ya Allah kalau semua begitu. Allah cuma jawab gini, kemarin kemana aja loh. Iya benar. Makanya sekarang ini kan justru kita datang ke sini ya ingin meminta arahan, pengajaran dari guru kita Kimo Pak ya. Minimal kan kalau kita hadir di sini menisbatkan semua hal-hal yang baik itu kepada Kimo. Nggak apa-apa, jual aja kemari semua, bebankan semua kemari. Di akhirat begitu kita ditanya, kok belum bisa begini? Saya sudah berniat Pak belajar dengan Kimo Hai. Ya tapi mungkin karena usia dan ajal saya sudah mendahului, jadi tidak sampai di situ. Tapi dengan adanya guru minimal kita ada bantalan Pak. Ya, nggak apa-apa begitu. Emang begitu. Boleh ya? Iya. Oh, iya. Tinggal saya absen aja. Ini yang rajin, ini yang males, ini yang cuma omdo gitu misalnya gitu. Nah, terus ada juga gini Kimo. Kadang-kadang saya tuh gini ya melihat orang itu kan kayak tadi doanya Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah. Seandainya aku beribadah ini mengharapkan surgamu, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Terus tanya, lu yakin emang begitu? Gitu loh. Itu doanya beliau. Iya, nggak maksudnya kadar doa yang seperti itu bayangan saya itu seharusnya atau selayaknya keluar memang dari orang-orang yang sudah memiliki apa sih hubungan makom yang tinggi. Nggak bisa yang asal-asalan yang baru kenal gitu udah merasa ya Allah
Ya kan aku ridho, aku nggak apa-apa kan nerakamu asalkan kau ridho. Yakin lo gitu. Makanya keluarlah omongan menggapai ridho Allah juga pakai ilmu. Itu saja. Itu Karena kan? itulah doa itu doanya Robiah. Yang lain kita bagaimana seperti ngikutin doanya Robiah Al-Adawiyah Pak. Orang ke mall aja pengennya buy one get two. Iya nggak? Buy one get one. Kita nih masih kelompok. Siapa yang begini akan diberi ini. Siapa yang mengerjakan ini Allah akan memberikan pahala 40.000. Kita masih di situ gitu loh. Yang kalau beli apa-apa harus ada diskon ya, makanya kalau boleh bilang kita ledekannya ya, ini bukan menjurus pada satu orang. Kita ngomong tinggi tasawuf ya, ilmu hati sufi ya. Kalau misalnya beli apa-apa nawar sampai ngata-ngatain yang jualnya, alah engkau di sono aja murah di sini. Itu gimana? Makanya kalau bicara tasawuf konsekuensi berat ke semua hal gitu loh. Nah kita beruntung Pak, belajar salat, puasa, baca Quran. Sebab insya Allah ya. Amin dulu. Ya kalau bapak-bapak dikasih umur 100 tahun, ini kagak ada yang amin itu. Kayaknya nggak pede dia ngelihat napas. Andaikan Pak nggak ada yang mustahil 100 tahun, berarti kan kita ada waktu. Belajar syariat 3 tahun, belajar ilmu ini 3 tahun, 100 tahun selesai. Itu luar biasa Pak. Artinya apa? Nggak ada yang mustahil kita belajar itu. Ya. Cuma kalau mau lompat-lompat, akhirnya nggak ngacak. Sementara urusan perdagangan, urusan dunia aja, kita itu pakai sistem kan Pak. Marketing, multi level segala macam, itu kan semua sistem. Ujungnya itu yang paling susah. Pasti yang susah itu di belakangan. Kita ini sebenarnya kalau belajar ilmu rukun, sunnah itu mainannya leher ke atas, menggunakan kekuatan otak kanan menerima, menggunakan otak kiri untuk menyimpan memori. Tapi kalau belajar tasawuf, sufi, marifat, hakikat, itu sudah nggak main di sini Pak, nggak main di leher, mainannya di dada. Udah nggak ada cinta itu kepada Allah dan kepada selain Allah dan Rasulullah. Cintanya udah Allah dan Nabi, kepadanya itu sudah hanya menjaga ini makhluk Allah. Ya, konsekuensi besar. Makanya sebenarnya bahasa ironinya, saya salut kepada kawan-kawan yang baru hijrah kemudian langsung ke tasawuf, salut. Gitu. Tapi bersama konsekuensinya juga untuk bapak-bapak. Kalau saya Pak belajar sholat, belajar puasa, ya saya tetap memberikan saran. Jangan berhenti setelah sempurna semuanya baru lari. Kita harus ke sana Pak, supaya sholatnya tadi hanya untuk Allah gitu. Model kita wah bicara hati, orang ke mall aja kita mencari wah sell up 70%. Ya, di sell obral 70%. Masih nyari buy one get one gitu kan. Gimana mau ngomongin tasawuf orang kita masih ribet sama urusan syariat. Maka syariat hebatkan, jangan berhenti, dan kita nggak akan sampai kepada ilmu marifat kalau syariatnya belum sempurna. Dan Rasulullah itu sesempurnanya syariat, bahkan syariat itu berawal dari beliau. Ya, diajari oleh Jibril, turun diajari oleh Allah, sampai akhirnya beliau sempurna di ilmu marifat, hebat semuanya sempurna, lahir batin, luar dalam, ya dunia dan akhirat, maksum diampuni terdahulu, saat itu sampai mendatang, dan kita saat ini ada di titik mana? Baru belajar tentang ngaji ini loh begini, belum bisa sempurna, PR kita masih panjang. Maka tadi saya bilang mudah-mudahan kita panjang umur sampai 100 tahun. Ya bapak-bapak yang tahu, Ustaz kayaknya rumahnya saya banyak dosa, jangan lama-lama. Ya kalau hidup kalau ternyata bakal banyak dosa, jangan lama-lama. Ya 100 tahun tuh supaya kita bisa ibadah, bisa belajar. Kalau misalnya susah nggak mau belajar malah banyak maksiat, lebih baik nggak usah lama-lama daripada jadi beban. Kira-kira kita pilih yang mana ini kopi uduk? Apa mau saya doain bapak-bapak panjang umur sampai seminggu sebelum kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Nah, sedikit lagi Kimo, ini masih ada 2 hal barangkali yang penting untuk mempertegas kembali ya. Sebenarnya apa makna dari keridhaan Allah itu? Karena ada juga mungkin kita suka mempertanyakan nih seseorang yang merasa diri dekat dengan Allah, tapi kelihatannya kok syariatnya agak berantakan. Oke, gitu ini ya. sebenarnya penting ya, sebenarnya penting. Ya yang tadi bicara apa sih sebenarnya bagaimana sih tandanya ridho tuh? Iya penting. Iya. Nah, syariatnya agak berantakan gitu. Bahkan
kelihatannya kok ditabrak ya. Lu nggak sholat lu, yang penting mah hati. Nggak bisa. Oh, gitu Iya, yang kayak gitu nggak bisa. Takarannya di mana? Udahlah, saya begini aja, yang penting Allah ridho. Di mana takarannya? Nah itu dia maksudnya. Ya kembali pada tadi, ridho itu mempercayai dan menerima semua ketentuan Allah baik dan buruk, menerima dengan ikhlas dan rasa suka. Allah maunya dipenuhi tadi. Bagaimana dia akan bisa mendapatkan ridho? Orang semua yang dimaui oleh Allah belum dikerjakan, boro-boro ikhlas. Orang belum dikerjakan, apa yang ikhlas? Udah cuci mobil dengan senang hati? Udah? Belum. Sama aja begitu. Udah sesuai nggak rukunnya dalam sholat? Udah sesuai belum? Ya, jadi nggak cukup orang tuh, udahlah saya mau terserah Allah nanti ridho. Jadi ada kelas-kelas dan tahap. Contoh, ketika saya di Hong Kong, wis belagu banget. Ada jamaah nanya, Ustadz, saya sholat, karena mereka tuh nggak semua ya, sebagian kecil ya, susah untuk beribadah karena kerja sama orang nonis, orang Buddhis. Ada sekelompok mereka yang nggak dikasih tempat, sehingga sholat depan kamar mandi. Bahkan ada yang suruh sholat, kamu sholat di sini aja, ya, take prayer here. Kamu sholat di depan Tuhan mereka. Kemudian nanya masalah satu kawan Ustadz juga, Ustadz saya sholatnya di depan Tuhan mereka Ustadz. Kemudian dia menjawab nih, saya nggak sebut nama, ya, dan ini juga bukan hasad atau iri. Saya ingin menyampaikan, beliau menjawab gini, sudah kerjakan aja, Allah maha melihat kok. Allah maha melihat kok. Saya sampaikan, taruh sebentar. Saya nggak mau debat di sini, cuma mau saya sampaikan. Urusan sholat itu urusan syariat. Urusan syariat itu ada syarat-syaratnya, Pak. Ada syarat sah, ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nggak bisa langsung ke tauhid. Udah kerjain aja. Allah mau melihat. Karena urusan syariat ini berkaitan dengan ilmu ibadah. Ilmu ibadah itu fikih. Fikihnya dulu bahas. Sekarang sholat itu diantara syarat sah. Ada syarat akil balik muslim. Ada syarat sah, ya, bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Cek dulu, bersih nggak tempatnya? Oh bersih. Yang kedua, pakaian bersih? Oh bersih. Yang ketiga, badannya bersih nggak? Oh bersih. Kerjain. Udah berusaha, ternyata nggak ada. Saya kontrol baju saya bersih, badan saya bersih, tapi ini saya nggak tahu nih. Udah coba kesana sini, udah. Baru pakai tauhid, kerjakanlah. Allah maha melihat, begitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung Allah maha melihat, sholatlah di lubang WC, nggak bisa begitu. Jadi fikih dulu, setelah fikih barulah kembali. Itu jadi ada fikih, ada usul fikih juga. Setelah, kenapa ada usul fikih? Kita nanti nggak mentok di fikih doang. Contoh, nggak apa-apa nih kasih contoh lagi ya. Supaya kita bermain Allahnya cantik. Setelah ini, nanti semuanya dalam lingkaran Allah. Contoh, sifat air itu ada 3. Rasa, warna, bau. Ketika airnya kurang dari 2 kula, menurut Imam Syafi'i, 2 kula itu 1 meter tinggi, 1 meter panjang, 1 meter lebar. Kurang dari itu, kurang dari 2 kula, nggak boleh dicelup. Ya, ngocor. Kalau ngocor pakai keran, bapak-bapak di rumah aman sudah, sekarang nggak ada masalah. Dulu celup. Kalau kurang dari 2 kula nggak boleh celup. Kalau lebih dari 2 kula seperti kolam yang ada di pesantren, empang, nyembur dah sama bapak-bapaknya sekalian. Gitu loh. Tetapi ketika sudah mulai berubah rasa, warna, cek dulu. Wah, ini berubah nih rasanya, berubah warnanya nih. Kok warnanya kayak warna kayak orang yang lagi nongkrong ya, gimana nih? Baunya ini. Ya. Tapi ketika airnya mengalir sungai, mandi, minum, kadang keminum gitu kan. Gitu, meskipun coklat, karena lebih dari 2 kula, boleh pakai. Nah, kalau kita kental dengan fikih mentok. Kalau kita kenal dengan usul fikih, ini ilmu syariat nih. Aduh, gimana ya? Nyari sono udah nggak ada, ini nggak ada, cuma ini. Ada yang berubah nih rasanya. Kita pakai usul fikih. Al aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya sesuatu adalah sesuatu. Air itu asalnya suci. Ketika dicampuri dengan apapun, air putih kasih kopi jadi kopi, air susu jadi air susu. Sudahlah, air lagi nggak ada. Nyari ke barat, utara, timur, selatan. Asalnya air suci. Insya Allah di depan saya ini suci. Fikihnya ada rasa berubah. Bisa jadi ada warna berubah. Ya, ada bau yang berubah. Tapi kalau pakai usul, bismillahirrahmanirrahim. Saya udah usaha cari air barat, utara, timur, selatan, udah nggak ketemu. Bismillah, insya Allah. Asalnya sesuatu adalah sesuatu. Asalnya air suci, insya Allah suci. Wudulah dia, boleh. Itu syariat, gitu loh. Nggak bisa langsung ke
Ilmu marifat, udah ntar Allah juga Allah mau melihat gitu. Jadi dipenuhin dulu tadi. Nah, ini fungsinya kita belajar syariat tuh supaya sesuai tadi dalam surah At-Taha ayat 14, Allah ingin disembah dengan caranya. Nah, terus ada lagi nih Kimo. Ada dua hal ya. Kan kita tuh pengen segala macam aktivitas kita itu diridhoi oleh Allah. Nah, Jadi ada bahasanya begini, ya Allah, atau semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Tapi katanya yang hebatnya lagi adalah Allah meridhoi segala yang kita lakukan. Allah meridhoi apa yang segala kita lakukan. Kan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Nah, tapi yang lebih hebat lagi katanya, apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, gitu loh. Tidak, kalau boleh bahasa ini, semua yang terjadi di alam dunia ini atas izin Allah. Nah, Ya. Tapi tidak semuanya yang diizinkan itu dalam ridho. Contoh, perampok, koruptor, pencuri, maling bisa berhasil karena diizinkan oleh Allah. Sebab ada orang yang dia diberikan kesempatan mencari jalan rezekinya dengan jalan haram. Nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Kenapa sampai terjadi? Allah mengizinkan, Allah berkehendak. Pertanyaannya, Allah ridho nggak? Kan gitu. Nggak mungkin itu pemimpin itu akan jadi kalau Allah nggak izinkan. Ya diizinkan. Kalau dia pakai ilmu, kampanye pakai ilmu, segala macam, mau cara kanan, cara kiri, positif, negatif, haram, sampai terjadi, diizinkan. Pertanyaannya ketika dia melakukan jalan haram, menggunakan jalan kiri, jalan negatif, Allah ridho apa enggak? Jadi ucapan tadi, ya. Jadi intinya adalah dengan apa yang Kimo sampaikan, bahwa keridhaan Allah itu ya harus sejalan dengan aturan-aturan syariat, arti tidak boleh nabrak ketentuan-ketentuan yang memang dihalalkan. iya. Jadi dipenuhi dulu syariatnya tadi. Kalau ini nyolong haram, kalau ini itu syariatnya penuhi. Setelah dipenuhi masih ada pertanyaan, diterima apa? Sah apa tidak? Setelah sah diterima apa tidak gitu loh. Jadi ada PR di sebelah kanan tadi gitu loh. Nah, kita semua jangankan misalnya Bapak, saya mungkin paham ya. Sholat rukunnya ada berapa, sunnahnya ada berapa, syarat sah ada berapa, syaratnya ada berapa. Kemudian terpenuhi lah rukun-rukun semua, insya Allah sah sholat saya. Pertanyaannya, Allah terima apa enggak? Setelah diterima, Allah ridho apa enggak? Kan itu PR-nya banyak Pak. Makanya orang itu nggak boleh menghujat maksiat dan ibadah serta musibah seseorang, karena selama dia masih hidup dia masih punya potensi untuk diberikan hidayah dan diterima segala keriduannya. Makanya hebat itu saling doa. Sekarang bagaimana bisa orang tuh menghujat gara-gara sebab ada pangkat, jabatan, harta di Instagram, Twitter segala macam, sementara ada hal yang lebih penting. Orang kalau paham tentang pembahasan ini, dia nggak mungkin dia menghujat orang, karena kita sendiri ada PR besar Pak. Sholat saya selama ini gimana ya, mandi junub saya selama ini gimana, itu PR Pak. Sehingga tadi man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Siapa yang dia ngerti tentang dirinya, ibadahnya, lahir batinnya, jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia ngerti, hebat, fokus sama sholatnya, sama puasa, zakatnya, nggak akan dia ngelihat orang lain, bahkan dia bahkan mampu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini saya ngomong begini, kenapa saya serius Pak? Saya dikasih tema mau Ustadz Guswar, saya senang aja supaya dia juga aktif, tapi terus terang beban luar biasa Pak. Kenapa? Ini berat. Dan semakin mari tema ini makin berat. Apa disesuaikan dengan yang viral ataukah disesuaikan dengan beratnya beban beliau? Saya nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong apa sudah lepas gitu ya? Setelah bicara biasa kan kalau ada selama berat Bapak kuat 2 jam lagi saya akan intonasi akan saya naikkan. Kenapa? Karena mulut mampu mengajari hati Pak. Bener nggak? Kalau udah ngomong ridho, ya Allah. Makanya minimal gini, kita tidak bisa mengklaim ketika orang hijrah tiba-tiba ke sini atau mungkin dia runut gitu. Karena kita yang ngerasain irama keindahan. Orang tidak akan bisa disebut beriman ketika dia belum merasakan nikmatnya dan lezatnya iman dimulai dari sholat. Nah, yang tahu lezatnya itu di mana? Kecuali kita pelaku masing-masing, Pak. Makanya sebenarnya tema ini bagus, mencabuk luar biasa, meskipun aneh, nggak uruf, nggak umum, nggak lazim. Sama saya cek semua di Google ya, Kiai Al Google Fisabilillah Al Muqaddas itu ba'dal maut. Panjang banget itu detailnya Pak Adri. Ya, Kiai Mbah Google. Semua rata-rata mencari ilmu untuk menggapai ridho Allah terus ke bawah.
Nggak ada tuh temanya Ustadz Ghazwar. Ya, emang beliau suka begitu, suka aneh. Tapi ini kenapa bisa keluar? Kan ada hal yang berbeda. Contoh, Ustadz, rumah itu bagus. Ya, al-baitu jamil. Ya. Ada lagi contoh, al-ustadu qaimun. Ustadz itu berdiri. Itu jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Sekarang ada jumlah fi'liyah. Yakumul ustadu, sedang berdiri Bapak Ustadz itu. Al-ustadu qaimun, Ustadz berdiri. Kapan? Nggak tahu. Pokoknya berdiri ya. Di mana? Nggak tahu. Yang penting saya sedang ngomong Ustadz berdiri. Ada seorang Ustadz berdiri. Tapi kalau udah yakumul ustadu, Ustadz sedang berdiri. Kapan? Itu sedang. Di mana? Itu. Tinggal ditambahin ya tempat dan waktunya saja. Jadi tadi menggapai ridha Allah dengan ilmu, mencari ilmu untuk menggapai ridha Allah itu memang berbeda. Saya bilang Ustadz Ghazwar cerdas. Gitu. Jangan GR loh. Enggak, antara cerdas dan bingung itu sebenarnya beda tipis. Ya, saya sih melihatnya di situ kayaknya. Ya enggak, orang ketika sedang berpikir dalam kebingungan, ya itu seperti itu. Ya. Muncul ide, kan ide kebanyakan datang dari saat bengong. Ini kan ya? Tema itu keluar sebab keresahan ada beberapa kelompok melihat orang yang hijrah yang tiba-tiba loncat. Ketika ya Allah ridho, gapai ridho Allah juga pakai ilmu, nggak langsung ke sana. Gimana mau ini? Itu kan keluar kan. Iya. Karena juga orang merasa begitu hijrah, merasa bahwa ya sekarang alhamdulillah hidupnya diridhoi. Nah kemudian ada ditimpali oleh salah satu orang ustadz yang mendapatkan ridho Allah itu harus dengan ilmu. Saya berpikir, loh apakah kemudian semua orang selama ini selalu begitu gitu loh? Ilmu dulu baru ridho gitu. Makanya ada kalau begitu runtunannya, kelamaan banget gitu kapan ya mau dapat ridhonya. Karena kan nggak harus sampai selesai, nggak harus sampai hasil, nggak harus sampai ujung. Yang dilihat oleh Allah dari seorang hamba adalah ada keterikatan antara dia dengan Allah itu sudah cukup sebenarnya. Berarti ya, di situ ada keridhaan Allah ya. Ya kalau ridho Allah kan tentatif. Ada orang yang baru ibadah, ya pokoknya jangan sampai dia dijilat neraka. Kemudian dia penuhi semua itu, bisa jadi langsung turun loncat. Yang jelas rankingnya gini dimulai. Ada orang beribadah takut neraka, boleh nggak? Boleh. Orang lagi ibadah neraka, sholat jangan takut neraka, sholat itu nyari ridho. Nggak bisa juga dia negur begitu. Ya, ada orang sholat lu, kalau nggak sholat begini, takut dia. Kemudian sholat masih bagus. Nanti kalau udah begitu lama-lama berkembang naik. Sholat atau beribadah ingin mendapatkan surga, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Nggak bisa juga orang, sedekah mah karena Allah, jangan ngarep-ngarep dah. Salah juga orang yang ngomong gitu, mematahkan semangat. Karena kita modelnya masih di situ. Nanti kalau dia dilatih dengan begitu, pengen surga, pengen tahajud supaya mulia hidupnya, pengen dua, pengen waqiah kebuka jalan lapang hidupnya, pengen sedekah ini supaya dapat pahalanya begini, sedekah sama anak yatim, sedekah sama fakir miskin dapat 90, sedekah sama anak yatim dapat 900, sedekah sama kerabat dapat 9.000, sedekah sama orang tua dapat 90.000, sedekah sama ulama dapat 900.000. Terus lama-lama dia nyampe, ngedik, terserah lah mau dibales kayak enggak, mau ke surga neraka, yang penting Allah ridho. Cuma nyampe di sana susah. Maka dimulai dari awal. Ucapan tadi, kapan nyampenya? Pertanyaannya, emang hidupnya ada yang harus nyampe duluan, sementara dia loncat-loncat, nggak ada ikatan di tengahnya. Nggak penting di ujung itu mau nyampe enggak, yang penting setiap harinya dia bersama Allah dan dipenuhi syariatnya. Gitu. Udah ya? Capek. Dari tadi saya gas mulu. Nih. Gak apa-apa kan Pak? Udah Ibu, 9:30 ya, Insya Allah luar biasa. Gak berasa. Hari ini Kimo luar biasa loh. Ya, sangat berapi-api banget. Iya, karena saya sebenarnya bukan semangat dengan pengajian ini aja sih sebenarnya. Saya penasaran sama tema ini. Ada aja. Karena sebelum mulai tadi ada aja temanya begini. Yang ada juga mencari ilmu untuk menggapai ridho Allah. Kok ini menggapai ridho Allah dengan ilmu? Ini ucapannya ucapan ironi Pak. Ada sesuatu yang nggak beres dalamnya. Ternyata tadi ada orang yang hijrah segala macam. Yang jelas kita hargai mereka yang masih belajar, ya termasuk kita semua bapak-bapak yang di Kopi Uduk peserta Zoom, ya Sisa TV 2 Dai Berbagi. Dari mana aja?
Nah, kita juga menghargai mereka yang langsung loncat tiba-tiba ke sana. Yang jelas jangan pernah berhenti. Nanti ujungnya semua akan sempurna. Masya Allah. Masya Allah. Baik, saya kira itu tadi kesimpulan ya dari apa yang kita perbincangkan. Luar biasa hari ini Kimo yang berceramah, kemudian beliau juga yang menyimpulkan. Ini menunjukkan bahwa beliau ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu bapak-bapak sering rajin-rajin ke sini ya. Gitu, karena ya jangan kita sia-siakan guru kita yang berada di kursi ini, apalagi habis ini dapat makan lagi Pak. Bayangin coba, udah dapat ilmu, disimpulin, dapat makan, apa yang kurang sebenarnya? Ya, jawabannya seperti Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum bilang, hadza min fadli rabbi. Semuanya karunia Allah. Ini juga rezekinya bapak-bapak lewat siapapun. Yang jelas tidak ada yang merasa lebih baik sampai pun dia seorang guru. Ya kalaupun dia menyampaikan karena ada titipan dan amanah ilmu, dan semua kita berbareng-bareng jamaah menuju arah Allah. Insya Allah. Pak RW mana Pak RW? Weh, ketutupan tiang dari tadi ya saya nggak lihat. Kita nggak ada tanya jawab karena temanya berat ini. Iya. Ngomongnya langsung tentang ridho. Masya Allah. Selesai, kecuali. Iya. Kalau Pak RW kelihatannya udah, makomnya udah lain ya. Alhamdulillah kita disapa di sini. Udah ada, ya. Ada Ustadz Andika loh tadi, ada Ustadz. Oh ya, ada Usnur Ustadz Andika, juga, ada Usnur disapa dulu. Ya ibu-ibu yang bergabung. Ya di sini juga ada kakak kandung saya ini dari Cirebon. Di sini ada kawan sekolah nih, masih ada kawan sekolah di Sanawiyah. Udah hilang belum nih? Komandan ini mana beliau nih? Kapten. Wah, Ustadz Andika. Oh, ternyata dia nge-zoom di kamar. Warga Cemara. Oh, Ustadz Andika. Ada Usnur, ketua YLPD KDI. Oh, anaknya nongol, keluarga Cemara. Kita mau tahu Ustadz Andika kasih ini dong. Mendengar suara Ustadz Andika boleh kali ya? Boleh, nggak apa-apa. Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Guru yang mulia, yang dimuliakan Allah, Al-Mukarram wal Muhtaram wal Muazzam, Syekhina Al-Kiram, Abi Muhammad Allah fitul hayati, Ustaz Agus Edward dan semuanya yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa ikut menyaksikan kajian pada malam hari ini yang luar biasa. Walaupun sempat di perjalanan karena tadi ada kajian juga, tapi di motor juga ikut menyimak. Luar biasa apa yang disampaikan Abi Mohai, ya, memberikan inspirasi untuk kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah. Yang terpenting bagi al-fakir, ridho, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita, terlebih orang tua yang masih ada, ya, ayah, bunda. Ketika mereka kita bahagiakan, maka insya Allah akan turun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus bisa membahagiakan istri. Nah, bahagiakan istri, anak, istri ridho, anak ridho, orang tua ridho, maka Allah akan berikan segalanya untuk kita. Maka jangan pernah ya kita membuat orang tua kita tersakiti, terzolimi, ya, tidak bahagia dan lain sebagainya. Kita perlu terus perhatikan, membuat dia bahagia, tersenyum, maka insya Allah bahkan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu barangkali Abi Mohai. Siap. Ya, baik. Jelas. Cakap ya. Terima kasih. Tadi ridhollah fi ridhol walidain. Tapi ada satu hal nih. gitu. Ini nanggung ya. Saya sedikit. Ada fakta nih. Jadi saya waktu itu pernah sedikit mempertanyakan seseorang yang kemudian dia dari nasyid kemudian dia ikut kontes dangdut. Saya cuma bilang, antum nih harus jelas gitu, mau sebagai penyanyi nasyid atau dangdut. Nggak apa-apa bang katanya. Yang penting orang tua saya ridho, dibilang gitu. Nah terus saya ngomong begini, itu penyanyi dangdut yang pakai rok mini kan sering ngomong juga, alhamdulillah orang tua saya ridho gitu. Nah ini gimana sebenarnya Kimo? Ini mau dijawab bener apa jawab dihibur nih? Ini ya dijawab bener dong. Kan pernah kali dengar gitu Pak ya? Iya. Ketika di interview bagi seorang penyanyi perempuan kan, Mbak gimana? Lihat dari suku Z, alhamdulillah. Senang saya orang tua saya, dan penting orang tua saya ridho gitu. Kenapa jadi begini? Sebenarnya nggak
Inilah aslinya beliau. Dan untuk pertanyaan seperti itu saya nggak harus jawab. Yang kayak gini jawabnya Pak Yanto harusnya nih. Jadi makanya orang tuh nggak bisa ngomong sudahlah saya begini, yang penting ridho. Kasih judul dulu, apa sih ridho itu? Apa itu ikhlas? Ma huwal ikhlas? Al ikhlasu huwa sirrun min asrori. Ma huwa ridho? Apa itu syukur? Apa itu sabar gitu loh. Baru dia setelah tahu apa makna etimologi dan terminologinya, apakah sudah termasuk di situ, baru dia kejawantahkan, manifestasikan wal amal, dan amalnya sudah sesuai nggak yang dimaksud dalam ridho dan ikhlas. Ini kadang orang kan salah. Sekarang bagaimana orang akan benar ucapannya? Contoh, Indonesia ini kan banyak salah kaprah. Ketika iri, syirik. Nah, syirik kok iri? Syirik itu menyekutukan Allah. Contoh, jahil banget sih kamu. Jahil dibilangnya usil. Padahal jahil itu adalah bodoh. Iya, bisa juga penjara. Iya, jahil penjara, jail penjara. Ada lagi contoh. Ini semua ketika terjadi kemudian dia selamat, ini mujizat dari Allah. Loh, mujizat itu ya khusus buat Nabi. Dibilang mujizat. Jadi mungkin dia ngomong ridho itu sebenarnya tidak yang seperti yang kita bahas. Kita berarti sejam setengah ini kayaknya mau bazir juga kali ini. Iya. Ya Allah, mubazir kalau temanya sesuai yang dimaksud gitu loh. Iya, jadi bisa jadi sebenarnya salah ngomongin syirik, jahil, ngomongin apa lagi, suka salah kaprah. Sampai orang di luar Islam bilang ini mukjizat dari Tuhan, mukjizat untuk para nabi. Ya. Contoh lagi, orang meninggal, ya, nonis pakai almarhum. Almarhum itu milik kita. Almarhum artinya apa? Yang disayang. Yang disayang siapa? Orang Islam yang taat. Kok dipakai? Hanya karena sebab sudah jadi bahasa baku, akhirnya jadi milik mereka. Akhirnya kemana-mana ngerembet. Nah, kembali kepada masalah ridho tadi. Ya, kalau tadi apa sih tanda-tandanya? Pada sesuatu yang baik, bukan yang haram, bukan yang kotor, bukan yang najis. Pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang halal, pada sesuatu yang positif, kemudian mengerjakannya, ada kemudahan-kemudahan, yakinlah di situ ada keridhaan Allah. Jadi pada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang halal, kemudian mudah mengerjakannya, bertahap selangkah-selangkah, ada kemudahan lagi, yakinkan ada keridhaan Allah. Masya Allah. Tapi ketika ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, ya di luar halal, di luar baik, ada kemudahan, nggak ada urusannya dengan ridho. Itu rahmannya Allah. Sujud nggak sujud, taat nggak taat, baik nggak baik, ya. Islam nggak Islam, dikasih. Itu Rahman, tapi tidak Rohim. Almarhum itu Rohim untuk mereka yang taat. Jadi standarnya orang ridho, yang penting Allah ridho. Sudah toyib belum? Sudah halal belum? Sudah sesuai maunya Allah belum? Kemudian tidak ada kemudahan. Maka ridho dalam hal ini, baru saya kasih terminologi sesungguhnya. Bahwa ridho Allah adalah mempercayai dan menerima semua ketentuan Allah, qada, qadar dan takdir, bahwa itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ya. Meskipun halal, bagus, sesuai di perhitungan manusia, nggak terjadi, Allah mengetahui bahwa itu belum baik sehingga tidak diluruskan. Makanya ketika ya Allah udah keren hitungnya, orangnya juga udah cakep, kerjaannya jenum semua oke, hasil juga udah hebat ikhtiarnya, udah tawakal, hasilnya nggak terjadi. Allah lebih tahu ini semua yang terbaik. Belum terjadi kali Kimo, bukan enggak. Sabar ya. Ya, ini kayaknya curhat gua ini. Perasaan nggak hanya saya, bapak-bapak juga kayaknya banyak cita-cita yang belum terjadi kayaknya. Jadi mungkin dengan begini lebih ikhlas. Kembali ketika kita paham, oh Allah ini ternyata belum meluluskan. Belum tentu sebenarnya ini sudah ujung. Bisa jadi ada ikhtiar yang belum sempurna. Setelah sempurna ikhtiar, sempurna doa, sempurna sedekah, sempurna syariatnya, sudah hebat ujungnya, hasilnya tawakal kepada Allah, nggak terjadi. Nah, baru bicara. Mungkin Allah tahu yang terbaik. Apa yang disangka manusia baik belum tentu baik menurut Allah. Apa yang disangka buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Makanya ujungnya serahkan pada Allah. Dan diantara tanda-tanda pada sesuatu yang baik, halal, thayyib, kemudian ada kemudahan-kemudahan, yakinkan bahwa Allah
memberikan keridhaan. Amin. Baik, apa perlu kita tutup dengan lagu ini? Lagi semangat ya, boleh aja nggak apa-apa. Ya, boleh Pak. Masih udah bosan belum lagu ini? Hidayah lah. Ini kan lagunya memang lagu bumper in bumper out juga. Ya, nah dari yang disampaikan tadi Ustadz Andika bahwa memberikan keriduan kepada mencari ridho kepada manusia akan menentukan ridho Allah. Ya tentunya semua juga pakai ilmu. Ya, apa sih yang buat orang tua itu jadi senang? Oh, orang tua saya senangnya kalau kita ngasih minum 3 botol lah arak, nah, itu juga belum tentu ridho. Artinya ridhonya orang tua juga yang pakai ilmu lagi gitu kan. Ya, ridho istri yang pakai ilmu lagi. Aku paling suka deh kalau papa gini-gini ternyata sukanya pada sesuatu yang tidak baik. Nggak sah juga menurunkan ridho Allah. Jadi dua-duanya terkait. Ustadz Andika terima kasih dan semua Bapak Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Singkat insyaallah kita berdoa. Wa'fu 'anna ya karim astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tuntun jalan kami untuk menyempurnakan syariat, menyempurnakan thariqat, menyempurnakan hakikat, menyempurnakan ma'rifat, bisa belajar tentang zuhud, memiliki banyak urusan dunia tapi dunia tidak membudaki kami. Bisawaro sudah mulai hati-hati dalam memilih menerima rezeki, menerima memilih semua yang terjadi di alam dunia ini ya Rabb. Sudah mulai sufi tasawuf, membenihkan hati, mengenolkan dan mempersilahkan untuk mengisi semua apa yang terjadi dalam hati kami ya Allah. Tapi bagaimana kami bisa sampai ke arah sana, bisa berhakikat marifat, bisa bertasawuf, berzuhud, berwaro, bertasawuf, serta berzuhud dan berwaro. Kalau syariat kami pun masih banyak yang belum kami sempurnakan. Salat kami dengan segala kekurangan, puasa zakat, apatah lagi dengan PR kami untuk sampai ke rumahmu untuk berhaji dan berumrah. Ya Rabb, berikan kami kesempatan, umur panjang, sehat lahir batin, untuk bisa menyempurnakan semua kewajiban-kewajiban kami. Karena kami paham semua sholat puasa zakat untuk kami bukan untuk engkau. Sedunia sholat kau tidak untung, sedunia tidak ada sholat kau tidak rugi. Sholat kami buat kami. Sementara kau minta disembah dengan caramu, dan PR itu luar biasa banyaknya. Kami diberikan waktu oleh engkau untuk terus mengejar memenuhi semua itu saja masih berat buat kami. Ditambah lagi kami masih sibuk dengan urusan dunia, masih sibuk dengan urusan-urusan keduniaan, sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan, sibuk dengan sesuatu yang kami jadi cita-cita. Rasanya berat ya Allah. Tapi sungguh engkau memiliki banyak hidayah, maka hidayahilah kami Allah. Setelah kami sampai di tempatnya, di derajatnya, dalam martabatnya, jangan kau buat kami kembali untuk merobek-robek hati kami untuk kembali berdosa dan maksiat. Ya Allah ya Rabb, bimbing, tuntun, arahkan, mudahkan, dekatkan sampai semua kami pulang kampung ke dalam surga dan ridha-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dari kanankah, dari kirikah, dari yang terberat dan teringankah, dari jalan manapun kami sampai kepadamu ya Allah. Terimalah semua ibadah kami ya Allah. Ampuni semua doa, dosa-dosa, ampuni semua maksiat, dan ujungnya wafat kami dalam penutupan yang baik. Wafat dalam sujud, wafat
dalam ibadah, wafat dalam bab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri pengajian kita ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang, menjaga kehidupan kita sehingga minggu depan kita bisa berjumpa kembali di Shisha TV, Dua Dai Berbagi, baik itu untuk seluruh peserta Zoom-nya ataupun bapak-bapak di majelis kopi uduk. Ya, semoga saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian baik secara online maupun offline ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau